pasang atau 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Untuk gambar itu dari gambar laprak menurutku nggak harus bagus, nggak apa-apa guys. Yang penting kalian kayak morfologinya tuh jelas. Kayak misalnya nanti ada kulikoides punya bintik-bintik, terus kayak dari Aedes itu nyamuknya belang-belang itu kayak harus jelas. Jangan lupa ditunjuk juga ya. Jadi kalau kalian nanti lapraknya nggak usah tunjukin ciri khusus, nggak usah tulis ciri khusus, cuma kalian nanti tunjukin langsung misalnya kayak gini. Ini langsung ciri khususnya langsung kalian tunjuk gini. Ini kayak proboscis lebih panjang daripada palsu palpus gitu. Oke, kalau kayak gitu terus kita akan lanjut ke bagian perbedaan antena jantan dan juga antena betina. Nah, kalau misalnya jantan, dia antenanya tuh biasanya cenderung lebat, seperti ini. Sedangkan kalau betina, dia cenderung nggak lebat ya, lebih ramping. Oke, kalian juga perlu menghafal dan juga perlu tahu, perlu dihafalkan sekali sih. Ini yang namanya proboscis yang di tengah, yang hijau ini, yang aku kasih garis hijau, proboscis, dan yang aku lingkarin hijau ini adalah palpus. Jangan lupa. Jadi nanti kalian akan mengidentifikasi nyamuk itu culek sama Anopheles itu berdasarkan palpus dan juga proboscis. Jadi jangan sampai lupa yang mana proboscis, yang mana palpus gitu. Kalau proboscis itu yang tengah, yang hanya satu, tapi kalau palpus itu yang dua. Itu. Oke, kalau misalnya di jantan itu nyamuknya disebut plumus, kalau yang betina itu dia disebutnya pilus. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak dari sini? Oke, kalau nggak ada, aku next. Oke, di sini Kulicoides sp, ini dia termasuk ke dalam morfologinya, dia mirip nyamuk, tapi dia adalah golongan lalat. Nah, kenapa dia digolongkan menjadi lalat? Aku sebenarnya udah cari tahu ya guys, sama kayak asprak-asprak lain, tapi di kita belum menemukan jawaban yang memuaskan. Mungkin nanti kalau kalian kelas di parasit, kelas sama Prof. Prof. Agus atau sama Prof. Yunus itu bisa ditanyakan langsung gitu. Jadi kita tuh menemukan jawaban tapi kayak itu agak rancu gitu dan kita mau konfirmasi ke dosennya tapi dosennya tuh belum ada di lab, lagi belum ketemu sama kita gitu. Jadi untuk Kulicoides dia ini termasuk ke dalam jenis lalat yang mana dia ini morfologi dan juga bentuknya, klasifikasinya juga dimasukkan ke dalam klasifikasi di nyamuk gitu, di Nematosera. Nah, kalau yang di Kulicoides itu nanti mungkin aku nggak jelasin atau nggak nyebutin klasifikasinya ya. Jadi aku akan langsung sebutin dari ciri khususnya, yang dimana dia ini ciri khususnya. Sebentar. Hmm, Oke, dia ciri khususnya dia memiliki sayap dengan pola yang berbintik. Jadi ini kayak ada bintik-bintiknya. Nanti kalian gambarnya bulat-bulat aja gak apa-apa. Ini ya, polanya kayak berbintik-bintik gitu. Terus dia juga memiliki ciri khas yaitu dia toraknya itu bungkuk. Jadi ini toraknya yang bungkuk. Nanti kalau kalian lihat yang culex, yang bawahnya ini, nah kalian lihat yang culex ini, dia kan kayak kelihatan bungkuk juga kan, tapi kayak dia tuh nggak bungkuk. Tapi emang parasit dari serangganya, dari nyamuknya ini waktu di foto atau dijadikan preparat ini memang dia terlihat
dari posisinya memang membungkuk gini. Bukan karena dia bungkuk, tapi emang waktu di foto dia kayak agak membungkuk posisinya. Nah, terus kalian bisa lihat ini yang aku tunjuk ini kursornya. Ini dia ada kayak semacam leher ya. Sedangkan kalau yang si Kulicoides, dia kayak lehernya tuh kayak beneran tipis. Beneran kayak nggak ada lehernya gitu, saking dia bungkuk. Nah, gitu. Jadi di Kulicoides juga dia memiliki sayap yang di samping-sampingnya ini kalau kalian zoom, itu di bagian sini. Terus sini itu memiliki bulu-bulu. Jadi dia penuh dengan bulu tubuhnya. Untuk yang ciri pembedanya memang hanya itu aja sih yang biasanya ditonjolkan dan biasanya dijadikan patokan untuk pembelajaran kita di FKH. Lalu dia ini jangan lupa kita bisa hitung sih di sini nanti ada beberapa segmen dari abdomennya itu ada satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kalau ini pas 10. Sedangkan kadang kayak ada yang cuma 8, ada yang cuma 7 gitu loh. Oke, dari kulikoides apakah ada yang mau ditanyakan, guys? Kak, aku mau nanya dong. Iya, boleh, boleh. Kan itu sayapnya polanya berbintik. Nah, yang berbintik itu yang warna hitam atau yang putih-putih itu ya, Kak? Jadi yang bintiknya itu yang sebenarnya yang hitamnya, yang bagian lebih gelapnya. Gitu, yang daerah sini sih. Ini preparat langsungnya. Kelihatan nggak ya yang aku iniin pakai penghapus? Kelihatan, Kak. Ya, gitu. Cuma kalau misalnya kalian nanti mau lihat, mau apa namanya, mau kerjain laprak, itu kayak bikin buat-buat aja nggak apa-apa. Kayak ini kan kayak bintik-bintiknya gitu kan. Oke, Kak, makasih. Oke, Kak mau nanya, iya boleh. buat penggambaran di labrak itu nanti yang eh, ngadepnya yang tengah gini atau yang bentuk preparat itu nyamping Eh, gitu. bebas, bebas, terserah. Asal kalian nanti jangan lupa buat buat ini ya, buat kasih kayak gini, buat kasih penunjukan. Kalau misalnya ini tuh saya dengan pola memiliki pola berbintik gitu kan. Terus nanti kayak toraknya membungkuk. Tapi kalau yang kulikoides harusnya yang ini yang digambar guys, karena harus menunjukkan torak yang membungkuk. Jadi jangan lupa kepalanya juga harus ke bawah gini gitu. Kalau lainnya kalian mau bikin kayak gini nggak apa-apa. Kasih, Kak. Oke, ada lagi kah? Oke, mungkin aku bacain kalau inangnya itu dia di mamalia dan unggas. Predileksinya untuk semua nyamuk ini dia ada di kulit karena untuk predileksi itu jadi gini, kalau predileksi itu dia saat menghinggap atau dia berhinggapnya di mana, bukan dia tinggalnya saat dia mencari makan. Gitu, predileksinya dia di kulit karena si kulikoides ini juga menghisap darah. Lalu untuk habitatnya, dia ini kulitnya bisa bebas ya guys, kulit mamalia, kulit unggas, kulit sapi, dan lain-lain. Gitu. Terus untuk habitatnya yang dewasa ini dia ada di semak-semak, pohon, dan juga gulma. Tapi telurnya dia ada di lumpur dan berkelompok, seperti gambar yang udah dijelasin di slide atas. Gitu. Cirinya tadi torak yang membungkuk dan sayap yang memiliki pola berbintik. Gitu. Oke, mungkin aku next aja karena udah setengah 9. Oke, untuk nyamuk culex itu dia memiliki ciri khas yaitu palpus dan juga proboscisnya itu tidak sama panjang.
Gitu. Oke, untuk inangnya dia di mamalia dan unggas, predileksi sama di kulit. Habitat, kalau nyamuk emang sering di semak-semak, pohon dan juga gulma. Terus telurnya dia yang si kuleks ini dia ada di atas permukaan air secara berkelompok. Sama seperti si kulikoides. Tapi kulikoides itu di lumpur. Gitu. Nah, untuk culek sendiri dia, sebentar. Dia memiliki ciri yaitu dia ini palpus dan proboscis yang tidak sama panjang. Jadi palpus yang mana? Palpus tadi yang ini ya guys. Nih, yang kecil dua ini di samping kanan kiri. Sedangkan proboscis ini yang satu di sini. Nah, terus yang ini palpus dan proboscis tidak sama panjang. Ini yang jantan, jangan lupa. Ini yang betina. Karena untuk membedakan dari nyamuk jantan dan betina tadi kan sudah dijelaskan juga kalau jantan itu dia biasanya sama atau dia lebih lebih panjang gitu. Sedangkan kalau betina dia palpusnya dia lebih pendek daripada proboscis gitu. Proboscisnya di tengah dan palpusnya dia di pinggir yang ini gitu. Dan dia ini untuk culex ini dia memiliki tubuh yang bergaris-garis juga guys. Tapi cara membedakannya dia dengan Aedes, kalau Aedes itu di seluruh tubuhnya. Kalau culex ini dia biasanya di bagian abdomennya aja. Gitu. Jadi jangan lupa nanti untuk kalian garis-garis di daerah abdomennya. Gitu. Sebenarnya cirinya udah dituliskan juga di PPT, jadi mungkin tinggal tunjuk-tunjuk aja, nggak usah ditulis di apa namanya di laprak. Nanti kalian tinggal tunjuk dan kasih tahu itu apa. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya. Nanti langsung disela aja guys. Oke, untuk Anopheles ini dia inangnya juga sama di mamalia dan unggas, predileksi sama di kulit, habitatnya di semak-semak pohon dan juga gulma, dan dia telurnya di atas permukaan air. Ini tidak berkelompok ya. Jadi tidak seperti si culex, kalau Anopheles ini dia tidak berkelompok telurnya. Dan untuk ciri khususnya, dia memiliki palpus dan proboscis yang sama panjang. Nah, jadi ini untuk palpusnya, sebentar guys. Bisa, ya, halo, halo, keputuskah suaraku? Iya, Kak. Tapi udah aman sekarang. Oke, tadi sampai mana ya? Oke, Kak, mungkin aku tadi apa? kalau nggak salah itu sampai yang kalau Aedes itu hitam kayak pola garis-garisnya tuh bedanya sama Anopheles itu Kak. Ya berarti kalau di pola yang belakangnya itu kayak gini sampai kaki sampai bagian torak sampai kepalanya juga ada kayak ada hitam putihnya gitu. Tapi kalau yang si culek ini hanya ada di bagian abdomen. Terus yang Anopheles di halo guys kepental ya. Iya, Iya Kak. Kak. Sorry, bentar bentar.
Halo, udah aman kah? Halo, halo, halo. Aman, Kak. Oke, jadi aku jelasin lagi yang si Anopheles. Ini dia dari inangnya itu ada di mamalia dan unggas, predileksi sama di kulit, lalu habitatnya jangan lupa di pohon gulma sama yang atas-atas, lalu kalau telurnya dia di atas permukaan air dan ciri khususnya apa enggak ya? Halo, halo guys. Aman ya. Halo, halo. Udah jelas nggak ya? Sekarang jelas, Kak. Kak. Oke, maaf ya. Karena wifi cost-nya kadang kalau buat Zoom emang mati-mati. Cuma kalau biasanya kalau aku scroll TikTok dan lihat YouTube tuh kayak aman gitu loh. Tuh, jadi udah aku ganti. Terus untuk Anopheles tadi aku jelasin ulang buat ciri khususnya. Tadi palpus dan proboscisnya tidak sama panjang. Nah, palpusnya itu yang mana? Palpusnya ini yang ini. Proboscisnya yang ini. Gitu. Jadi dia sama panjang. Kalian kalau misalnya cara bedainnya, Anopheles sama si Culex ini kan kayak mirip ya. Nah, untuk cara bedainnya nanti dari palpus sama proboscis, terus buat nginget-ingetnya, kalau Anopheles kan A. A ini kan, dia kayak punya dua pasang kaki yang sama panjang. Nah, ini untuk jadi patokan kalian bahwa palpus dan proboscisnya juga sama panjang. Ini kayak huruf A, gitu. Sedangkan kalau yang Culex, ini sebenarnya palpusnya nih yang ini nih, yang kecil ini, sekecil ini. Bukan yang ini ya, karena ini kayak cuma bayangannya aja gitu. Ini entah apa, tapi yang palpusnya itu yang ini. Ini yang proboscis, yang besar, gitu. Sekecil ini. Ini kecil. Nanti gambarnya kalau yang eh, per spesies itu cukup satu aja. Kalian terserah mau gambar betina atau jantan. Yang penting jangan sama panjang. Ini kan palpusnya kan agak dipanjangin ya, jadi melengkung gitu. Gitu. Yang Anopheles itu sama dia untuk ngebedainnya dia palpus sama proboscisnya nanti digambar yang sama panjang. Oke, nanti lanjut kita ke Aedes. Ini yang paling gampang untuk diidentifikasi karena dia memiliki ciri khusus yang mana sangat jelas, yaitu seluruh tubuhnya memiliki pola belang atau hitam putih, gitu di seluruhnya. Jadi nanti kepalanya juga hitam putih, nanti buat toraknya juga hitam putih, lalu untuk abdomennya juga hitam putih, kakinya hitam putih, gitu ya. Terus inangnya sama di mamalia dan juga unggas, predileksinya di kulit, habitatnya sama, lalu untuk gambarnya nanti kalian terserah mau yang dia lagi menghisap darah atau yang enggak, gitu. Ini antenanya, ini adalah palpusnya, dan ini adalah proboscisnya. Jadi yang melengkung ini adalah palpus. Tuh. Oke, kita lanjut. Untuk ini cara membedakan palpusnya per spesies, yaitu ada culex. Ini palpusnya dia pendek. Anopheles ini palpusnya dia sama panjang. Aedes dia juga pendek. Dia kalau culek dia ada pola. Tapi kalau misalnya polanya culek itu emang cenderung kayak gini guys, agak segitiga gitu, bukan belang-belang yang lurus. Tapi kalau misalnya dilihat di gambar ataupun dilihat di langsung, kan kayak kecil kan nyamuk. Jadi kalau misalnya diamati banget itu dia emang mirip, emang kayak lurus-lurus gitu. Cuma kalau Aedes dia sampai ke kakinya, sampai ke kepalanya, dari toraknya juga ada belang-belangnya.
Gitu. Oke, ini ada dari dia antenanya kayak gimana juga gitu ya. Yang ini yang female atau dia yang betina, yang ini yang jantan. Oke, terus ini saat dia menghisapnya kayak gini, apa namanya posisinya seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke lalat. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke Brachycera. Nah, untuk subordo Brachycera ini dia ada dari family Tabanidae yang mencakup Tabanus rubidus dan Tabanus megalop. Oke, untuk subordo Brachycera ini dia memiliki antena yang pendek dan terdiri atas 3 sampai 6 segmen. Dia juga memiliki abdomen yang punya 7 segmen yang tampak dan tubuhnya itu relatif gendut. Jadi ukurannya itu biasanya dia sangat besar. Terus family-nya itu Tabanidae nanti mencakup spesies Tabanus rubidus sama Tabanus megalop. Oke, ini kalau menurut kalian ini dari dibedakan menjadi dari matanya dia jantan atau betina? Betina, Betina. Kak. Oke, betul betina. Karena dia dioptik ya, dia terpisah gitu. Kalau jantan dia menyatu, holoptik. Itu oke kalau misalnya dari fungsi-fungsinya kalian nggak usah terlalu dipelajari juga sih karena kata dokternya, kata profnya kita harus belajar cara menentukan spesiesnya, kayak identifikasi itu spesies apa gitu. Jadi kalau fungsi-fungsi per organnya kita kayak nggak perlu pelajari begitu dalam gitu guys. Mungkin yang nyamuk itu yang perlu kalian hafal itu nanti palpus sama proboscis gitu-gitu. Terus antenanya lebat atau enggak gitu. Oke, lanjut kita ke eh ini maaf ya ada tulisannya. Di kalian juga ada, mungkin aku salah kirim. Untuk bentuk matanya dari jantan dan juga betina itu kalau jantan itu jangan lupa entah itu di nyamuk ataupun di lalat dia tuh menghisap nektar. Kalau yang betina yang dia untuk menghisap darah karena untuk siklus hidupnya kalau yang betina itu dia perlu untuk eh, reproduksinya gitu darahnya gitu. Yang jantan jangan lupa dia holoptik, dia menyatu tanpa space. Kalau yang betina itu dia kayak ada ruangan, kayak dia bener-bener terpisah gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kenapa aku tulis sering dijumpai di kandang, karena emang di kandang kan kayak banyak inangnya kan, kayak banyak sapi gitu. Jadi kayak dia ini kayak lebih banyak di kandang untuk menghisap darah si inangnya, si sapinya gitu. Sedangkan kadang kalau misalnya kita ke taman bunga atau lihat di tanaman itu kadang kita biasanya lihatnya yang si jantan karena dia menghisap nektar gitu. Oke, buat spesiesnya ada Tabanus sp, dia nanti ada Tabanus rubidus dan Tabanus megalop. Untuk inangnya ada di kuda, sapi, dan juga kerbau, lalu dia predileksinya ada di daerah abdomen sekitar pusar dan daerah kaki, kepala, leher, dan juga bahu. Nah, kalau di lalat ini kayak dia cenderung dispesifikan, bukan kayak di nyamuk, karena nyamuk bisa menghisap apa saja gitu. Jadi kalau predileksinya yang dari lalat, terutama dari tabanus, terus nanti ada stomoksis, nanti kayak ada bedanya sendiri. Bukan di kulit, tapi ada di daerah-daerah tertentu gitu. Seperti yang tabanus ini dia ada di daerah abdomen sekitar pusar gitu. Terus untuk habitatnya dia nanti ada di akuatik seperti air berlumpur ataupun di selokan gitu. Terus kalian kalau misalnya lihat di sini itu ada yang Tabanus rubidus sebelah kiri dan Tabanus megalop di sebelah kanan. Nah, untuk Tabanus rubidus yang ciri khususnya yang ini, dia ini kalusnya pendek maksudnya dia seperti jarum pentul terbalik. Nanti akan kita bahas. Jadi seperti jarum pentul terbalik itu ini kurang-kurang bisa terlihat sih.
Terus yang Tabanus megalop itu dia kalusnya itu panjang seperti keris. Kurang bisa terlihat juga. Nanti kita bisa bedainnya dari abdomennya malah gitu. Oke, kita next lagi. Oke, buat ini ada notesku, dia bertelur di daun lalu larvanya jatuh ke air tenang. Dan nutrisi bisa dari aliran air yang tenang gitu. Jadi dia bisa bertelur nih di daun karena dia itu dari Prof Endang juga bilang kalau misalnya di Tabanus itu nanti dia akan bertelur di tumbuhan yang ada airnya, terus nanti dari airnya itu dia bisa jatuh ke dalam permukaan air yang tenang. Terus dari larvanya itu ternutrisi dari air-air itu. Kan biasanya di air kan kayak ada larva-larva lain gitu kan. Gitu, dan dia termasuk dari intermittent feeding yang mana dia itu menghasilkan antikoagulan. Jadi kalau misalnya dia lalat ini, latabanus ini dia menghisap dari darah inangnya, dia akan mengeluarkan antikoagulan yang dimana itu tidak akan bisa menghentikan pendarahan. Gitu. Jadi nanti akan eh, dari inang yang digigit itu nanti dia dapat terjadi pendarahan secara terus-menerus. Gitu. Jadi kalau intermittent feeding itu dia akan menghisap sedikit demi sedikit. Gitu. Maksudnya gimana? Nah, untuk maksudnya itu misalnya kita punya kandang di FST gitu. Terus kandang kita yang di FTMM itu nanti ada sapinya kan masing-masing di fakultas itu. Nah, dari Tabarus ini dia bisa menghisap di FST dulu pelan-pelan sedikit demi sedikit lalu dia bisa terbang nih ke FTMM sedikit demi sedikit. Nah, dia bisa terbang lagi nih ke farmasi gitu. Dan dia tuh biasanya jarak tempuhnya tuh sangat jauh gitu. Itu yang namanya intermittent feeding. Oke, kita akan membahas perbedaan dari kalus basal. Ini kalus basalnya yang di sini. Dia kalusnya ini berbentuk segitiga. Dan kalau yang megalops itu dia berbentuk persegi panjang. Ininya. Oke, kita bisa bedakan dari situ. Cuma kan ini kan sangat kecil ya. Jadi kayak mungkin kita bisa bedakan dari yang lebih jelas yaitu di bagian abdomen. Nah, untuk abdomennya seperti ini. Untuk rubidus, dia ini polanya tepat dimulai pada tergit kedua. Ini kan pertama kan? Ini pertama, terus ini kedua. Yang ada panahnya warna kuning. Terus dia terdapat bentuk garis pucat berbentuk segitiga di bagian tengah dan garis pucat samar di bagian pinggir. Ini segitiga. Nah, nanti kalau kalian dilaprak, kalau Tabanus rubidus sama megalops digambar semua. Gitu. Jadi gambarnya dua. Ini Tabanus rubidus segitiga, satu, dua, tiga, ini segitiga. Tapi biasanya yang paling jelas sih ada di tergit kedua sama tergit ketiga. Gitu. Terus kalau yang megalops, itu dia biasanya pada abdomennya itu dimulai saat tergit kedua juga sama, dan dia biasanya berbentuknya lurus. Dan ada garis pucat tegas di bagian pinggir ini ya. Kan kalau ini kan yang si rubidus kan kayak samar gitu kan. Warnanya kayak agak blur gitu. Tapi kalau yang megalops itu lebih terang, lebih tegas gitu garisnya. Nah, cara ngafalinnya gimana? Kalau Tabanus megalop, L untuk lurus. Gitu. Jadi ingat-ingat yang satu lurus, yang satunya segitiga. Gitu. Gitu. Oke, kalian ada yang mau ditanyakan dari Tabanus sebelum masuk ke Cyclorarpa? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke Cyclorarpa. Cyclorarpa ini nanti dia akan terdapat dari family Muscidae, Caliporidae, Sarcopagidae, dan juga Hippoboskidae. Oke, di sini ada Musca domestica, atau biasanya disebut lalat rumah. Nah, untuk Musca domestica ini, dia inangnya ada di semua makhluk hidup. Gitu. Terus predileksinya ada di kulit dan juga habitatnya di kotoran makhluk hidup yang membusuk gitu.
Jadi bukan hanya kotoran seperti feses aja, tapi dia bisa ada di makanan yang membusuk gitu. Terus daging yang membusuk, pokoknya apa-apa yang busuk gitu. Terus dia habitatnya itu di luar, seperti yang udah aku tulis, tapi di dalam rumah itu makan. Jadi kadang kan di dalam rumah kan ada kayak makanan busuk gitu kan. Jadi telatnya ini kayak sering menghampiri si makanan busuknya itu. Jadi itulah mengapa dia disebut lalat rumah. Itu. Terus ciri khususnya dia memiliki 4 garis hitam longitudinal yang ini. 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kalau yang gambarnya kayak gini, kalian gambarnya juga yang kelihatan garisnya ya. Tuh, dan abdomennya berwarna kuning. Ini kelihatan sekali. Gitu, 4 garis hitam longitudinal pada bagian torak. Tuh, oke. Lalu untuk Stomopsis calcitran. Stomopsis calcitran ini dia apa namanya ada di kuda, sapi, manusia dan juga mamalia. Terus dia predileksinya ada di kulit, daerah kaki biasanya. Terus dia habitatnya itu bahan pakan nabati yang busuk atau hay yang bercampur urin. Jadi biasanya kalau hay itu kan nanti kan ada di kandang. Nah, di kandang kan biasanya kayak kalian misalnya sapi kalian nih diminumin air, terus airnya kayak kadang muncrat-muncrat atau kadang nanti dari haynya itu nanti dia terkena feses atau terkena air kencingnya si sapinya gitu kan. Nah, nanti kan jadi lembab. Nah, tempat yang lembab ini yang mana dia ini sangat disukai oleh stomoksis. Gitu. Jadinya kan hainya kan busuk kan. Udah bercampur sama urinnya, sama kencingnya gitu. Jadi dia sangat disukai oleh stomoksis. Gitu. Nah, nanti cara membasminya kita fokusin di sanitasi. Gitu, guys. Biar dari hainya itu tetap kering. Jadi kayak terjaga dari bagian lembab-lembabnya gitu. Oke, ciri khususnya dia terdapat 4 garis hitam longitudinal sama seperti muska, tapi kalau di muska itu dia biasanya kayak lebih tegas dan dia toraknya ini berwarna abu-abu. Sedangkan kalau sistemoksis ini dia cenderung ke kuningan. Gitu, dia memiliki 4 garis hitam longitudinal juga sama 1, 2, 3, 4. Dan kalian yang bisa dibedakan, sangat bisa dibedakan itu di apa namanya abdomennya. Jadi di abdomennya dia memiliki 3 bintik hitam di segmen kedua. Ini segmen kedua. Ini segmen pertama ya. Ntar aku kasih anotasi. Ini segmen kedua. Ini segmen ketiga. Jadi bintik hitamnya itu yang ini. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Gitu. Terus garis hitamnya yang ini. 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi nanti kalian kasih titik hitamnya di bagian ke target kedua sama ketiga. Tuh yang keempat ini boleh kasih 1 gitu. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke spesies berikutnya. Spesies berikutnya ini Hematobia irritans. Itu lalat yang paling kecil ya. Terus dia ini biasanya kalau kalian tahu merutu, itu adalah si Hematobia irritans ini. Gitu. Jadi dia lalatnya itu dia biasanya ada di kayak buah-buah yang mana kayak kadang kalau nggak di kandang, yang dimana dia ini kecil sangat-sangat kecil dan dia suka berkelompok gitu. Atau misalnya kalian saat malam hari tiba-tiba kayak kemasukan sesuatu kayak serangga, kayak nyamuk, tapi itu adalah lalat itu yang sangat kecil sekali. Itu adalah Hematobia irritans biasanya. Tuh. Untuk inangnya di sapi, kerbau, dan juga domba, predileksinya dia ada di pangkal tanduk, punggung, bahu, dan juga perut. Lalu ciri khususnya ini alat penghisap darah family Mustidae yang paling kecil. Terus dia warna tubuhnya itu coklat keabuan dan juga hitam mengkilap.
Jadi kalau si hematobia irritans ini, dia kalau misalnya kalian lihat di uprak, nanti dia biasanya dikasih ke kertas kecil sekali. Kalau kalian menemukan seperti bentukan lalat, yang dimana itu ditaruh di kertas, berarti dia adalah hematobia irritans. Gitu aja. Gitu. Dan juga biasanya kalau family Mustidae ini memang dia suka menghisap darah ya guys. Tuh. Terus dia ada notku dari menghabiskan seluruh hidupnya di inang, terus dia ini hanya bertelur di feses yang fresh atau fresh dung gitu. Jadi dia biasanya nanti ikut si sapi di pangkal tanduknya gitu kan. Tapi dia kalau misalnya mau bertelur, itu dia biasanya ke berpergian atau nanti dia akan meletakkan telurnya itu di feses yang fresh. Oke, selanjutnya Chrysomia sp. Chrysomia sp ini dia terbagi menjadi dua spesies, yaitu Chrysomia megacephala dan juga Chrysomia beziana. Nah, untuk yang megacephala di sini untuk inangnya dulu deh. Inangnya dia di sapi, kambing, domba, dan juga ternak lain. Predileksi ada di luka terbuka pada inang definitif. Terus untuk habitatnya, dia di pasar ikan dan juga daging. Dan yang di Chrysomia beziana, dia ada di padang pengembalaan atau kandang. Gitu. Untuk megacephala ada di pasar ikan dan juga daging. Lalu yang Chrysomia beziana, dia di padang atau padang pengembalaan atau kandang. Gitu. Terus ciri khususnya tubuh berwarna biru kehijauan dan muka berwarna kuning oranye. Terus untuk megacephala, dia ini posterior squamenya kecoklatan atau lebih gelap dan matanya cerah. Terus Chrysomia beziana, dia ini posterior squamenya berwarna putih dan mata merah gelap. Terus yang beziana, ini kan dia kan lebih sering di kandang. Nah, di kandang itu biasanya terdapat luka terbuka nih. Gitu kan, luka terbuka pada inangnya, si sapinya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nggak semprot dengan misalnya kayak gusanek gitu kan, itu bisa si Chrysomia ini bisa bertelur di situ dan menyebabkan larva yang nanti dia akan terjadi miasis atau nanti kayak ada belatung-belatungnya gitu di situ. Gitu. Terus kalau misalnya si eh Chrysomia megacephala, dia ini bertelurnya di sampah organik. Itu ya guys. Lalu kalian perlu tahu posterior squammy itu lipatan membran kecil pada bagian dasar sayap di sini. Di bagian keteknya. Jadi kayak keteknya tuh kayak ada penonjolan organ yang disebut posterior squammy. Ini yang posterior, yang bagian belakang yang untuk pembeda dari kita. Yang depannya ini adalah anterior squammy, tapi yang untuk pembedanya adalah posterior squammy. Gitu. Oke. Oke, jadi ini aku akan menjelaskan secara lebih jelas di sini. Di sini. Untuk Chrysomia megacephala, dia posterior squamenya dia kecoklatan atau lebih gelap. Sedangkan untuk Chrysomia beziana, dia lebih putih. Ini, yang ditunjuk panah warna kuning. Oke, kalau Chrysomia megacephala itu, dia biasanya dari tubuhnya itu berwarna hijau metalik, agak kehijauan, dan lebih glossy. Gitu. Sedangkan kalau beziana, dia ini biasanya lebih kebiruan. Kalau kalian lihat preparat tadi yang di praktikum itu beneran jelas kelihatan kalau beziana itu dia lebih biru. Oke, terus buat matanya, dia ini mata yang beziana itu dia lebih brown, lebih coklat. Kalau yang megacephala, M itu untuk merah. Gitu guys, dia biasanya berwarnanya merahnya merah cerah sih. Cuma aku nggak tahu kenapa si preparat dari praktikum itu dia kayak lebih merah kehitaman gitu. Tapi biasanya untuk Chrysomia megacephala ini dia lebih merah cerah. Oke, jadi kalian bisa membedakan melalui tiga cara, yaitu melalui matanya merah cerah. Lalu untuk posterior squamenya, dia yang megacephala itu lebih coklat, dan beziana ini lebih putih. Sepala, C untuk coklat, gitu ya. Terus megacephala juga lebih hijau, M metalik, hijau metalik gitu. Jadi dia lebih lebih ada glossinya gitu. Sedangkan kalau Chrysomia beziana, B untuk biru, warnanya kebiruan. Terus ini posterior squamenya putih, lalu dia matanya kan coklat untuk brown gitu. B brown, terus matanya gitu. Biasanya sih
kalau megacephala itu ukurannya lebih besar, tapi kita nggak bisa jadiin patokan karena dari ukuran itu kan harus ada pembanding ya. Sedangkan kalau misalnya uprak, nanti kalian cuma dikasih salah satu spesiesnya. Jadi nggak bisa dibedain perbandingannya ini lebih besar atau lebih kecil dari mananya gitu. Jadi yang paling utama dan yang paling kalian bisa pegang itu emang dari posterior squammy ini. Nanti kalau kalian lihat trisomia megacephala tapi kayak nggak kelihatan kayak eh apa namanya posterior squamenya kayak nggak kelihatan banget walaupun kalian udah miringin, udah lihat intip dari bawah sayap itu berarti megacephala. Tapi kalau ada putih, putih nyempil kayak dia kayak beneran putih itu langsung tembak aja Crisomia beziana.